Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Lia Sajida Rusdayana, yang kedua Menela Angelia Putri, yang ketiga Nabila Sofana, dan yang keempat Nadia Erika Tamara. Kami akan membahas mengenai fungsi strategik manajemen pendidikan dan pengembangan fungsi strategik manajemen pendidikan. Selanjutnya latar belakang. Manajemen pendidikan ini yang biasa digunakan di sistem persekolahan sebagai salah satu peran dari guru tanggung jawab pemimpin sekolah, yakni kepala sekolah, sebagai manajer pendidikan, di mana di dalamnya mengatur proses pendidikan tersebut dengan memerlukan pemanfaatan fungsi strategi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana fungsi strategik manajemen pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengembangan fungsi strategik manajemen pendidikan. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui fungsi strategik manajemen pendidikan, yang kedua yaitu untuk mengetahui pengembangan fungsi strategik manajemen pendidikan. Selanjutnya ya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang fungsi strategik manajemen pendidikan. Pengertian manajemen strategi pendidikan. Manajemen strategi itu merupakan proses perencanaan yang disusun dan ditentukan oleh seorang pemimpinan, yang jika dikaitkan dengan pendidikan berarti yang berwenang dalam hal tersebut adalah kepala sekolah yang dibantu oleh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat, sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan manajemen strategik. Tujuan manajemen strategik ini mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategik ialah memberikan peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen strategik sebagai proses. Perencanaan strategik. Strategic planning adalah suatu kegiatan untuk menentukan rencana pengembangan jangka panjang perusahaan dengan suatu cara tertentu, didasarkan atas semua fakta yang tersedia dalam hubungannya dengan tujuan akhir perusahaan dan cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapainya. Adapun langkah-langkah penyusunan rencana strategik. Yang pertama, analisis keadaan sekarang dan yang akan datang. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan lembaga atau organisasi. Yang ketiga, mempertimbangkan norma-norma. Yang keempat, identifikasi kemungkinan dan risiko. Yang kelima, menentukan ruang lingkup hasil dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menilai faktor-faktor penunjang. Yang ketujuh, merumuskan tujuan dan kriteria keberhasilan. Dan yang kedelapan, menetapkan penataan distribusi dan sumber-sumber. Yang selanjutnya yaitu implementasi strategik. Berdasarkan implementasi manajemen strategik, konsep tentang manajemen strategis banyak ditujukan pada usaha bisnis dan perusahaan. Tetapi konsep tersebut dapat juga dilakukan dan diterapkan pada usaha non-bisnis atau non-profit, bahkan di organisasi pemerintah dan pendidikan. Implementasi manajemen strategik merupakan suatu konsep pengembangan strategik yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengendalian dan evaluasi strategik. Pengendalian strategik yaitu usaha-usaha untuk memantau atau memonitor seluruh proses dan hasil dari pembuatan dan penetapan strategik. Dalam evaluasi atau kontrol strategik, dilakukan pula pengukuran kinerja individu dan organisasi, serta pengambilan tindakan perbaikan atau pengayaan jika diperlukan. Selanjutnya ada pengembangan fungsi strategik manajemen pendidikan. Pengembangan fungsi strategik manajemen pendidikan di suatu lembaga pendidikan berarti melengkapi fungsi utama manajemen pendidikan. Fokus pengembangan yang akan dibahas yaitu perencanaan strategik, implementasi strategik, dan pengendalian dan evaluasi strategik yang terkait dengan pendidikan karakter peserta didik. Yang pertama ada perencanaan strategik pendidikan karakter.
Dimulai dari penyusunan visi dan misi sekolah berlandaskan pada nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa. Lalu pendidikan karakter direncanakan secara sistematis. Yang kedua ada implementasi strategik pendidikan karakter. Dalam implementasi pendidikan karakter di suatu lembaga pendidikan, strategi yang diterapkan yaitu yang pertama ada pemanfaatan lingkungan sekolah. Yang kedua, program pembiasaan kegiatan di sekolah. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, memberikan keteladanan di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengembangkan budaya sekolah. Yang keenam, mengembangkan program layanan belajar. Yang ketujuh, penguatan tata tertib sekolah. Yang kedelapan, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler secara berkesinambungan. Lalu yang ketiga, ada pengendalian dan evaluasi strategik pendidikan karakter. Pengendalian dilakukan oleh guru sebagai pendidik melalui pengamatan, pemberian instrumen penilaian diri, dan penilaian teman sebaya. Lalu melakukan analisis terhadap fakta dan temuan. Dilanjutkan dengan melaksanakan tindak lanjut dan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Pengawasan melalui evaluasi pencapaian perkembangan pendidikan karakter pada peserta didik menggunakan raport. Dengan demikian, orang tua mengetahui perkembangan peserta didik dan melakukan tindakan yang cepat apabila terdapat penyimpangan pada putra-putrinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.